Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sahadi. Saya adalah seorang guru di SDN 2 Dana Mulia sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BAT 2 di LPTK UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112192 pada hari ini Selasa 7 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 2 Dana Mulia pada kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Berikut uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Sehat semuanya? Sehat. Baik, untuk mengawali dari pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk KM, silakan maju untuk ke depan. Aku kan soleh-soleh ya. Aku anak soleh-soleha. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Bila aku mau baca doa, maka aku harus senang. 1, 2, 3, 4. Sedekah imam, berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Muhammad salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yusuf. Terima kasih untuk Yusuf yang sudah memimpin doanya. Baiklah, yang pertama Pak Hadi akan absen terlebih dahulu ya. Nanti yang disebut untuk anak laki-laki bilang hadir ya. Perempuannya nanti hadiroh.
Alia, Aska, Aisyah, Ajam, Afan, Devanya, ya, Zaki, Fahri, Fatin, Farid, ya, Hafiz, Maura, Mai, Nadifa, Nia, Naufal, Ridho, ya, Umar, Yusuf, Cidan, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah hadir semua ya di pelajaran pagi hari ini. Ya. Baik ya. Di pagi hari ini Pak Hadi akan menerangkan tentang zakat fitrah. Nah, tujuan dari zakat fitrah ini pada bulan suci Ramadan, umat Islam wajib untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini menurut bahasa artinya bersih atau suci ya. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan. Nah, hukumnya adalah wajib bagi kita umat Islam ya. Nah, dari zakat fitrah ini anak-anak dimohon untuk melaksanakan zakat fitrah semua ya di bulan suci Ramadan. Apa arti zakat fitrah? Ada yang tahu? Ya, Ajam? Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya itu, apa kalian sudah pernah zakat fitrah? Ya, kelompok E. Pernah. Tepuk tangan untuk kelompok E. Yang ketiga, kapan kalian melaksanakan zakat fitrah? Ya, kelompok A. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, oke. Untuk menambah semangat kita belajar di pagi hari ini, yuk, tepuk anak soleh-soleha. Aku anak soleh-soleha, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak sudah pembagian kelompok ya. Ada 5 kelompok. Yang pertama kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Oke, hari ini kita akan memutarkan video yaitu tentang zakat fitrah. Anak-anak simak baik-baik ya. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat kerana ianya adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Jadi, siapakah yang wajib membayar zakat? Mereka adalah yang beragama Islam, seorang yang merdeka, sempurna milik, harta usaha yang baik, cukup hisab, cukup haul, dan juga niat untuk berniaga bagi zakat perniagaan sahaja. Zakat perlu terbagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah boleh dibayar pada bulan Ramadan sahaja, manakala zakat harta boleh dibayar pada bila-bila masa dengan kadar 2.5% daripada jumlah harta kita. Dan siapakah yang berhak menerima zakat tersebut?
Wang zakat tersebut akan diberikan kepada 8 golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, al-garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi, bagaimana kita ingin membayar zakat? Kita boleh berbuat demikian dengan mengunjungi mana-mana institusi zakat berdekatan. Contohnya seperti lembaga zakat Selangor. Mereka akan menguruskannya dan mengutip wang zakat untuk diberikan kepada 8 golongan tersebut. Membayar zakat dapat memberikan banyak faedah dan hikmah. Antaranya dapat mengurangkan beban kepada golongan yang susah dan juga mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, barang siapa mengerjakan kebaikan maka baginya ganjaran 10 kali ganda. Surah Al-An'am ayat 160. Jadi, sudahkah anda membayar zakat? Marilah kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Oke. Tepuk tangan untuk video yang hari ini. Ya. Apakah kalian sudah paham tentang video yang tadi putar? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, Pak Hadi akan memutarkan tentang menjelaskan ini ya. Ada zakat fitrah yang disusun oleh Sahadi ya. Terus yang kedua, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ya ada 3. Yang pertama, menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Yang ketiga, menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini yang pertama, apa arti zakat fitrah? Ada yang tahu? Iya, Ajam? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok C. Ya. Yang kedua, apakah kalian sudah pernah zakat fitrah? Iya. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok E. Oke. Pertanyaan yang ketiga, kapan kalian melaksanakan zakat fitrah? Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Selanjutnya, di sini ada pengertian tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang lain yang membutuhkan. Selanjutnya ada tujuan tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri dari kesalahan dan kekurangan selama bulan suci Ramadan, serta membantu orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, di sini ada macam-macam zakat. Ya, yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang sudah mencapai nisab ya. Terus ada istilah zakat. Istilah zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama muzaki dan mustahik. Nah, apa sih arti muzaki itu? Muzaki adalah orang yang memberikan zakat kepada mustahik. Sedangkan mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya ada 8 orang atau 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki sumber penghasilan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki sumber penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dan yang ketiga, amil, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat termasuk mengumpulkan dan menyalurkan kepada yang berhak. Yang ketiga ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk menguatkan iman dan takwa. Yang kelima, rikab, yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin dimerdekakan meskipun konsep perbudakan modern lebih merujuk pada pekerjaan paksa dan perbudakan hutang. Dan yang keenam itu ada gharim, yaitu orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya, baik untuk kemaslahatan dirinya maupun untuk mendamaikan manusia atau suku. Dan yang ketujuh ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh dan memerlukan pertolongan. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, sabilillah, yaitu berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Lah itulah ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Terus di ini ada ukuran zakat fitrah. Ya, yang pertama ukuran zakat fitrah adalah sebesar 3,5 liter atau sekitar 2,5 kilogram beras per jiwa. Namun ukuran ini dapat bervariasi, ya. Bervariasi tergantung pada harga beras di daerah masing-masing dan jenisnya juga beras yang dikonsumsi. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, baiklah. Pak Hadi akan membagikan atau mendiskusikan per kelompok ya. Nanti kalian tulis ya yang dari video itu sama penjelasan tentang PowerPoint itu apa saja yang anak-anak sudah dapatkan. Paham tidak? Ya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya. Sudah selesai?
Oke, sudah selesai ya. Coba kelompok A untuk memaparkan. Nadifa, dibawa kertasnya. Sama Fatin, ayo ke depan. Ya. Silakan di sini dibacakan ya. Dari kelompok A, arti zakat yaitu mensucikan diri dari segala kesalahan dan diperbuat di bulan Ramadan. Jumlah zakat fitrah atau ukuran adalah 2,5 kilogram. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, sekarang kelompok D, coba bacakan Taba dengan Umar, maju ke depan. Silakan. Maju dikit lagi. Nah. 1. Zakat hukumnya adalah wajib. Ukuran zakat adalah sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram. 3. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. 4. Zakat dikelakkan merawat bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 5. Penerima zakat dinamakan mustahik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok D. Ya, terima kasih kepada kelompok D yang sudah membacakannya. Nah, sekarang dikumpulkan ininya ya, anak-anakku semuanya ya. Ya. Oke, sekarang kita akan diskusikan yaitu tentang LKPD ya, yaitu tentang zakat fitrah. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh anak-anak semua ya. Ya. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya. Ya.
Ya, silakan anak-anak untuk itu ya, mendiskusikan. Orang yang berhak menerima zakat. Sudah selesai?
Ya. Oke ya, tunggu yang lain yang belum selesai ya. Coba. Yang ininya. Coba lihat kelompok C. Oke. Coba kelompok D. Ya, coba kelompok P. Mu'alaf. Oke, semuanya sudah selesai semua ya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semuanya, masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, coba kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk maju ke depan. Devanya dan Siti Aisyah. Untuk maju ke depan. Di sini. Coba bacakan. Maju lagi. Satu, apa tujuan utama zakat fitrah? Mensucikan diri, membersihkan pikiran, dan mensucikan hati. Dua, berapa besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan per jiwa? 3, liter atau 2,5 kilogram? Tiga, ada berapa macam-macam zakat? Dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Empat, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. 5. Jelaskan pengertian muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang memberikan zakat kepada mustahik, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang diskusi? Menanggapi? Tidak ada? Baik, silakan duduk. Nah, sekarang kelompok A maju ke depan. Nadifa dan Alia.
Ya. Utama zakat fitrah, mensucikan diri dari segala sesuatu yang kotor, membersihkan Hmm. berapa besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan kedua, 2,5 atau 2,5 kilogram beras per bulan. Ada berapa macam dua zakat fitrah yang normal. Ada yang berhak menerima zakat fitrah. Fakir, miskin, amil, malam, riko, gorim, ibn sabil, bahkan memadilani muzaki dan muzaki adalah orang yang memberikan zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, ada yang mau ditanyakan? Di situ dulu, ya, Bu. Ayo. Ya, Yusuf, nomor berapa? Ya, coba bacakan apa yang dinamakan zakat fitrah. Mensucikan diri dari segala sesuatu atau membersihkan pikiran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, silakan duduk lagi. Terima kasih. Sekarang kelompok C. Untuk Ajam dan Afan, maju ke depan. Ya. Maju lagi. Maju lagi. Nah, coba bacakan. Zakat dan pengeluaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berdua 3,5 liter per jiwa atau 2,5 kilogram beras. Ada berapa macam-macam zakat? Ada dua macam, yaitu satu zakat fitrah, dua zakat mal. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Fakir, miskin, amir, mualaf, rikab, garim, sabilillah, ibn sabil. Jelaskan pengertian muzaki dan nisab. Muzaki adalah memberikan zakat secara besar. Nisab adalah memberikan zakat dari muzaki dan diberikan kepada fakir, miskin, amir, mualaf, rikab, garim, sabilillah, ibn sabil. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang kelompok C? Ya, kelompok A. Ada berapa macam-macam zakat? Ada berapa? Ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, sekarang terima kasih kepada kelompok C yang sudah mempresentasikan diskusinya. Sekarang kelompok D. Coba Taba, D, Taba, dan Umar untuk maju ke depan. Silakan. Satu, apa tujuan utama zakat fitrah? Mensucikan diri, membersihkan pikiran. Dua, berapa besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan per jiwa? 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras per jiwa. Tiga, ada berapa macam-macam zakat? Dua, zakat fitrah dan zakat mal. Empat, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Satu, fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, garim, sabilillah, ibn sabil. 5. Jelaskan pengertian muzaki dan mustahil. Muzaki adalah seseorang yang memberikan zakat, sedangkan mustahil yang menerimanya. Ya, ada yang menanggapi tentang kelompok D? Siapa yang mau bertanya? Ya. Muzaki adalah seseorang yang memberikan zakat, sedangkan penerimanya adalah dinamakan miskin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok D. Ya. Sekarang kelompok E untuk maju ke depan. Ya, Jidan dan Zaki. Silakan. Maju lagi. Nah, pinter. Satu, apa tujuan utama zakat fitrah? Mensucikan diri, mensucikan pikiran,
memperbaiki perilaku. 2. Berapa besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan per bulan? 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras per kilo. Ada berapa macam zakat? 2. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Fakir amil walat fitrah kawin sabilillah dari fitrah dalam pengertian melakukan mustahil adalah orang yang memberikan zakat kepada mustahil, sedangkan mustahil orang yang berhak menerima zakat. Ya, siapa yang mau bertanya tentang kelompok E? Ya, tujuannya apa? Ya, tepuk tangan untuk kelompok E. Ya, ya baiklah. Alhamdulillah sudah selesai ya tentang mendiskusikan LKPD kita, diskusi dengan kelompok kita. Di sini arti dari diskusi kalian, Pak Ade akan menyimpulkan yaitu bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah ya. Dan zakat fitrah itu dilaksanakan setiap awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan ya. Jadi kalian harus semangat untuk membayar zakat di bulan suci Ramadan. Kalau beras 2,5 kilogram beras per jiwa. Kalau uang disesuaikan dengan harga beras. Oke, semua paham? Paham. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1. Oke, sekarang masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Semangat. Baik, kita akan bermain tentang kuis ya. Nah, coba kita di sini ada apa nih? Ada yang tahu tidak? Coba dibaca. Kuis. Ya, siapa yang bisa menjawab? Nanti Pak Hadi akan kasih hadiah. Tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Oke. Pertanyaan pertama, kalian hitung 1 sampai 3 ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Apa tujuan utama zakat fitrah? Ya, Yusuf? Ya, tepuk tangan untuk kelompok E. Ya. Oke, Yusuf untuk maju ke depan. Ya. Ya. Sini depan. Ya, tepuk tangan untuk Yusuf. Ya, kelompok E. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, sekarang tinggal kuis yang kedua. Apa ya? Isinya coba dihitung bareng-bareng sampai 3 ya. 2, 3. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Berapa besaran? Siapa? Ya, Ajam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya. Ya, untuk Ajam. Nih, maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk Ajam. Ya, silakan duduk kembali ya. Sekarang kuis yang ketiga. Apa aja ini?
Coba anak-anak dihitung 1 sampai 3. 1. Ada berapa? Ya, ada berapa macam-macam zakat? Ya, kelompok A. Ada 2 yaitu zakat fitrah dan zakat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Ya, untuk maju ke depan. Ya. Ya. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang kuis yang keempat. Coba dihitung bareng-bareng ya. 1. Ya, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Ya, kelompok B. Fakir, miskin, akhir, mualaf, rikab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Ya, benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya. Untuk maju ke depan mengambil hadiah. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang kuis yang kelima. Coba dihitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jelaskan pengertian muzaki dan mustahik. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok E. Ya, maju ke depan untuk mengambil hadiah. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke, sekarang kita di sini tepuk tangan dulu dong untuk kuis yang hari ini kita sudah kerjakan semuanya. Ya. Oke. Sekarang kita akan memberi penjelasan kepada anak-anak semuanya ya. Nah, di sini tadi Pak Hadi sudah menjelaskan tentang PowerPoint, yaitu sampai selesai ya. Nanti anak-anak harus dipahami dan dilaksanakan di rumah, yaitu setiap bulan suci Ramadan ya. Terus juga anak-anak tetap semangat untuk apa? Membayar zakat, karena membayar zakat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Nah, bagaimana Pak Hadi kalau tidak melaksanakan zakat fitrah? Ada yang tahu? Akan berdosa ya. Jadi anak-anak harus melaksanakan zakat fitrah dengan baik ya. Terus juga anak-anak di sini ada namanya ketentuan ya. Ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain yaitu pertama adalah beragama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Terus bebas dari hutang. Dan yang selanjutnya ketentuan harta yang wajib dizakatkan, harta yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah Allah ya. Amanah Allah menitipkan kepada kita agar disalurkan secara baik, salah satunya dengan berzakat
Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain yaitu memperoleh dengan halal dan baik ya untuk melaksanakan zakatnya. Yang selanjutnya di sini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak berkecukupan kebutuhan pokok atau tidak memiliki harta. Artinya dia itu tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencukupi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu berhak untuk diberi zakat. Itu dinamakan apa? Ada yang tahu tidak? Fakir ya. Terus yang kedua ada miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Artinya, dia itu mempunyai harta, mempunyai pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya, tuh. Terus yang ketiga ada amil. Nah, amil itu orang yang ditugaskan. Ya, pemerintah ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu tidak? Yaitu petugas contohnya di masjid. Ya, nah kita berzakat ke masjid. Nah, orang yang mengurus atau ditugaskan itu berhak menerima zakat. Terus yang keempat ada mu'alaf. Tahu tidak mu'alaf? Yaitu orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam. Ya. Sehingga perlu diperkuat, hatinya diberikan zakat sebagai tanda kepedulian kita dan perhatian kita Islam terhadap mereka. Ya, berarti mu'alaf itu masuk ke golongan berhak menerima zakat. Terus yang kelima ada rikab. Ya, rikab itu adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Nah, itu adalah rikab. Rikab itu termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Yang keenam ada gharim. Gharim itu orang yang ditimpa hutang yang sangat banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Berarti itu termasuk golongan berhak menerima zakat. Dan yang ketujuh, sabilillah, yaitu kelompok orang atau seorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Ya, untuk mensyiarkan agama Islam itu termasuk golongan orang yang menerima zakat. Dan Ibnu Sabil yang kedelapan, yaitu orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut, ya, nah itu termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Coba anak-anak sebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat itu. Yang pertama apa? Fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga,
Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Nah, itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya. Oke. Sekarang di sini juga kita akan ke refleksi. Nah, sebelum ke refleksi, ada yang mau ditanyakan tentang zakat fitrah? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini kita akan ada refleksi. Nah, tadi dari awal pembelajaran sampai sekarang ya mau refleksi. Apakah anak-anak senang belajar dengan Pak Hadi? Senang. Apakah anak-anak paham tentang materi yang disampaikan oleh Pak Hadi? Paham. Apakah anak-anak merasa gembira belajar dengan Pak Hadi? Gembira. Nah, anak-anak nanti jangan lupa ya, ditulis di sini semuanya. Nah, kalau sudah ditulis semuanya, nanti akan ditempelkan di depan di sini. Satu, ya bebas nanti naruhnya di mana. Ya, nanti ditunjuk oleh Pak Hadi dengan bergiliran berkelompok. Paham tidak? Ya. Oke, Pak Hadi akan bagikan ya. Nanti ditulisnya ya, bareng-bareng ya. Silakan anak tuliskan tentang pembelajaran di pagi hari ini ya. Kalau sudah selesai nanti anak-anak akan ditempelkan maju ke depan ya. Bebas, terserah kalian ya. Pendapatnya.
Sudah selesai? Siapa yang belum? Acungan tangan. Sudah semuanya? Oh ya. Yang ini belum ya, kelompok B. Oke, kalau sudah selesai, nanti kelompok A coba maju ke depan ya, satu-satu. Ya, kelompok A dulu, semuanya. Ini ditempelkan. Bebas, nanti nempelnya kemana aja. Ya. Bebas. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, yang sudah menyelesaikan refleksi di pagi hari ini. Sekarang kelompok B maju untuk ke depan ya. Ya, Aisyah. Sini ke depan, jangan kurang. Ya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya. Terima kasih ya, kelompok B. Sekarang kelompok C untuk maju ke depan. Ya. Ya. Oke. 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 Oke, terima kasih kelompok C yang sudah menyelesaikan refleksi ya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, sekarang kelompok D.
untuk maju ke depan. Ya, kelompok D. Ya, apa? Ya. Oke. Sini, boleh? Ya, tepuk tangan untuk kelompok D yang sudah menyelesaikan refleksi di pagi hari ini. Sekarang kelompok E untuk maju ke depan. Ya, kelompok E. Ya, terima kasih kepada kelompok E yang sudah memberikan refleksi di pagi hari ini. Pak Adi boleh nggak bacain 2 lagi? Ya, nah coba, saya sangat senang dan bahagia belajar dengan Pak Hadi. Siapa itu? Siapa? Iya, Mania. Terima kasih, Mania. Sekarang yang kedua, saya bahagia dan senang saat belajar bersama Pak Hadi. Saya sudah paham sama materi yang Pak Hadi sampaikan. Siapa itu? Iya, Siti Aisyah. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Baiklah. Di sini Pak Hadi akan memberikan kepada anak-anak sedikit penjelasan. Yang pertama, anak-anak tetap ya berbuat baik ya kepada Allah, yaitu dengan berzakat fitrah di bulan suci Ramadan, berinfak, bersedekah ya. Dan anak-anakku semuanya harus semangat untuk menuju surga Allah ya. Jadi arti dari hari ini anak-anak tetap semangat dan mengerjakan zakat fitrah ya nanti ya. Lah di sini ada kesimpulan dari pembelajaran zakat fitrah yang tadi. Yang pertama, tujuannya zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri dari kesalahan dan kekurangan selama bulan suci Ramadan, serta membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya. Yang kedua, syarat zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta sebesar 3,5 liter atau 2,5 kg beras per jiwa. Yang ketiga, golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang dapat diberikan kepada 8 golongan, yaitu pertama apa? Fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dan yang kedelapan. Oke, dan yang keempat, besaran zakat fitrah adalah sebesar 3,5 liter atau 2,5 kg beras per jiwa, atau setara dengan harga beras tersebut. Ya, nah ada yang mau ditanyakan?
Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Oke, untuk menambah kesemangatan kita di pagi hari ini, tepuk anak soleh soleha. Aku anak soleh soleha. Rajin sholat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tepuk semangat. 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 Oke, untuk mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan Pak Hadi, ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kita, ya, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup pelajaran di pagi hari ini, untuk KM silakan untuk maju ke depan memimpin doa. Tepuk tangan bila aku Mau baca doa. maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4, sedangkan 5, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapian. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Silakan untuk duduk kembali. Ya, kelompok A, silakan boleh pulang. Coba. Di bawah kertasnya. Ya. Kelompok B, silakan. Kelompok C. Kelompok D. Kelompok E.